Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Tarian di MK dengan NIM 2107 112372 dari kelas Teknik Kimia S1B, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggambar struktur senyawa. Sebelumnya kita tahu bahwa umumnya dalam ilmu kimia terdapat dua ikatan. Yang pertama adalah ikatan ionik, yaitu ikatan antara logam dengan non-logam. Yang kedua adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan antara non-logam dan non-logam. Dalam ilmu kimia sendiri, umumnya senyawa-senyawa ini digambarkan dalam bentuk struktur Lewis dan juga struktur 3 dimensi. Struktur Lewis. Saat terbentuknya senyawa, antar unsur penyusunnya saling berinteraksi dengan menerima dan melepaskan elektron di kulit paling luar. Pola interaksi inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk struktur yang disebut struktur Lewis. Nama Lewis diambil dari penemu strukturnya sendiri, yaitu Gilbert and Lewis pada tahun 1916. Struktur Lewis juga dikenal dengan sebutan diagram titik atau diagram titik elektron. Ada juga yang menyebutnya dengan titik Lewis. Struktur Lewis dilambangkan dengan titik-titik mengelilingi atom dari sebuah unsur. Keberadaan struktur Lewis sangat penting untuk dapat menggambarkan ikatan kimia yang terjadi dalam suatu senyawa sebagai dengan struktur Lewis. Kita dapat dengan mudah mengetahui jenis ikatan yang ada. Dalam penggambaran struktur Lewis harus memenuhi kaidah oktet dan kaidah duplet ataupun salah satunya. Dengan tata cara, yang pertama kita harus membuat struktur tersebut mengikuti aturan oktet ataupun duplet. Yang kedua adalah muatan formalnya yang sesuai dengan senyawa tersebut. Adapun rumus dari muatan formal itu adalah MF sama dengan EV atau elektron valensi dikurang EB atau elektron dalam PEB dikurang setengah EI atau elektron dalam PEI. Kadangkala dalam struktur Lewis itu terdapat resonansi. Nah, apa itu resonansi? Resonansi adalah delokalisasi elektron pada molekul atau ion poliatomik tertentu di mana ikatannya tidak dapat dituliskan dalam satu struktur Lewis. Struktur molekul atau ion yang mempunyai delokalisasi elektron disebut dengan struktur resonan. Atau dengan kata lain, struktur resonan adalah salah satu dari dua atau lebih struktur Lewis untuk satu model molekul yang tidak dapat dinyatakan secara tepat dengan hanya menggunakan satu struktur Lewis. Istilah resonansi berarti penggunaan dua atau lebih struktur Lewis untuk menggambarkan molekul tertentu. Contohnya pada struktur ozon atau O3. Di sini kita lihat ozon atau O3 ini memiliki beberapa struktur. Contohnya pada ozon struktur ini dua elektron dalam ikatan ini berpindah ke O ini sehingga ikatan yang terjadi lepas menjadi satu dan elektron yang mengelilingi O-nya ini bertambah sehingga tetap duplet tetap oktet, yaitu 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk O ini, dua elektronnya ini pindah ke ikatan ini sehingga ikatan yang terjadi adalah rangkap 2. Dan begitu seterusnya. Hal ini ditandai dengan tanda panah. Nah, yang kedua adalah teori VSEPR dalam menggambar model struktur 3 dimensi. Teori VSEPR merupakan singkatan dari Valence Shell Electron Pair Repulsion. Teori VSEPR merupakan penjabaran sederhana dari rumusan Lewis yang dapat digunakan untuk menentukan struktur geometri suatu molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sebuah atom terhadap atom lainnya. Teori VSEPR disebut juga teori Gill-Lipps-Nilom, seperti nama orang yang mengembangkannya. Teori VSEPR pertama kali dikembangkan oleh Neville Titwich
dan Herbert Powell pada tahun 1940. Pada tahun 1957, Ronald Gibbs dan Ronald Sidney Nilom dari University College London menyempurnakan konsep ini untuk membangun sebuah teori yang lebih rinci, mampu memilih antara berbagai alternatif geometri. Teori ini didasarkan pada energi tolakan dari elektron yang terdapat pada atom dalam suatu molekul sehingga akan menyebabkan terbentuknya suatu geometri molekul tertentu. Pada penentuan struktur ruang molekul berdasarkan teori VSEPR ini, umumnya atom pusat dilambangkan dengan A, jumlah atom yang diikat atau jumlah pasangan elektron ikatan dilambangkan dengan X, dan pasangan elektron bebas PeB atau atom pusat dilambangkan dengan E. Sehingga rumusnya itu AXE seperti ini. Teori VSEPR sendiri mempunyai berbagai struktur ruang molekul yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Nah, untuk lebih mengerti, kita lihat beberapa contoh-contoh dari penggambaran struktur Lewis dan struktur 3D ini. Yang pertama, contohnya adalah NH3. Pertama, kita tentukan dahulu siapa atom pusatnya. Pada kasus ini, atom pusatnya itu adalah N, di mana N ini dikelilingi oleh H, sebanyak 3 buah. N sendiri mempunyai elektron valensi sebanyak 5 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan H memiliki 1 elektron valensi, sehingga ketika mereka berikatan akan menjadi struktur Lewis, yaitu sebagai berikut. NH3. Untuk penghitungan muatan formalnya, muatan formal dari N adalah 5, yaitu dari elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, dikurang PeB atau pasangan elektron bebasnya sebanyak 2 elektron, itu 2, dikurang setengah dari elektron yang berikatan, yaitu sebanyak 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga didapatkan hasil dari muatan formal N adalah 0. Muatan formal dari F juga 0, yaitu elektron valensi dari H adalah 1, dikurang elektron bebasnya itu tidak ada sehingga dibuat 0, dikurang setengah, dikali ini 2 sama dengan 0, sehingga totalnya itu dapat didapatkan sebanyak 0. Untuk notasi dari VSEPR-nya sendiri adalah AX3E, yaitu segitiga piramida. Kenapa demikian? A, X, dan E. X ini melambangkan PeI atau yang banyaknya ikatan elektron yang berikatan, sedangkan E ini adalah banyaknya elektron bebas atau pasangan elektron bebasnya. Dari struktur Lewis ini kita dapat menentukan PI-nya itu sebanyak 3, 1, 2, 3, dan PeB-nya sebanyak 1 pasang. Sehingga notasinya dapat ditulis dengan AX3E, yaitu segitiga piramida. Dan molekul struktur 3D-nya itu dapat digambarkan sebagai berikut. Hal ini sudah ditentukan menurut tabel-tabel atau kajian teori yang sudah ada. Untuk segitiga piramida sendiri dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah PCl3. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa peringatan, yaitu adanya kesalahan dari
penulisan muatan formal. Nah, yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. PCl3. P sebagai atom pusat, di mana memiliki 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Berikatan dengan Cl yang memiliki 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sebanyak 3. Sehingga struktur Lewisnya dapat dibuat seperti ini, PCl3. Untuk muatan formalnya, muatan formal P sama dengan 5 elektron valensi dikurang 2 dikurang setengah dikali 6 yang berikatan, sehingga 5 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 0. Mohon maaf, untuk Cl ada kesalahan, yaitu elektron valensinya sebanyak 7 dikurang elektron yang bebas itu, yang elektron bebas itu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang setengah dikali 2, karena ada 2 elektron berikatan, 1 di sini dan 1 di sini, sehingga 7 dikurang 6 dikurang 1, hasilnya tetap sama dengan 0, sehingga jumlah muatan formalnya itu tetap 0. Untuk notasi AX notasi dari VSEPR nya itu adalah AX3E. 3 dari pasangan elektron ikatan atau PI sebanyak 3 buah, 1, 2, 3, dan E1 karena mempunyai 1 PeB atau pasangan elektron bebas. Ingat, pasangan elektron bebas, bukan elektron bebas saja. Sehingga strukturnya pun dapat dibuat untuk struktur 3D-nya itu seperti segitiga piramida yang telah digambar pada gambar. Selanjutnya adalah BCl3. B itu golongan 3, memiliki 3 elektron valensi berikatan dengan 3 Cl. Karena Cl itu ada golongan 7 sehingga mempunyai 7 elektron valensi. Untuk muatan formalnya sama, 3 dari elektron valensi dikurang 0 karena tidak ada elektron yang bebas, dikurang setengah dikali 6 karena terdiri dari 6 elektron yang berikatan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk Cl nya sama seperti yang di atas tadi, yaitu Cl memiliki 7 elektron valensi dikurang 6 yang elektron bebas dikurang setengah dari dikali 2 elektron yang berikatan, 1, 2, sehingga muatan formal dari Cl nya itu adalah 7 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 0, sehingga total muatan formalnya adalah tetap 0. Untuk notasinya itu adalah AX3 karena terdiri dari 3 pasang elektron ikatan atau PI dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, dan struktur 3D-nya itu adalah berbentuk segitiga planar. Selanjutnya adalah SO4 2-. S sebagai atom pusat, O yang mengelilingi atom S. Nah, S sendiri sama seperti O, yaitu sama-sama di golongan 6 sehingga memiliki 6 elektron valensi. Nah, untuk O kita buat S 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ada 4. Nah, untuk kasus ini
akan terjadi resonansi, di mana terdapat dua atom O yang beresonansi. Kita contohkan seperti di sini satu dan di sini satu, sehingga memiliki tanda min. Dari sinilah kenapa SO4 itu bernilai atau bermuatan minus 2, dan O di sini sama seperti biasanya memiliki 6 elektron valensi. Sehingga struktur Lewisnya dapat ditulis seperti pada gambar. Nah, atom O pada 2 ini dapat berpindah, katanya dapat berpindah karena terjadi resonansi, bisa ke sini, dan sebagainya, dapat pindah-pindah. Untuk muatan formalnya, S sama dengan 6 dikurang 0 dikurang 6, karena S ini memiliki 12 elektron yang berikatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kenapa 12? Nah, tidak mengikuti aturan oktet dong. Nah, ini terjadi adanya pengecualian di mana salah satu atom itu harus mengikuti kaidah oktet. Nah, antara O dan S, O ini memiliki afinitas atau keelektronegatifan yang lebih daripada S, sehingga O ini lebih memenuhi kaidah oktet karena dia lebih dalam satu periode. O ini di atas S, sehingga elektronegatifnya pun lebih tinggi daripada S, sehingga O ini harus oktet, sedangkan S ini tidak. Dapat kita buktikan pada gambar ini, O itu sesuai dengan kaidah oktet, sesuai itu sebanyak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sedangkan S tidak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berlebih, karena yaitu O ini lebih elektronegatif daripada S dalam satu periode, dalam satu golongan. Muatan formalnya seperti pada gambar, 6 dari elektron valensi dikurang 0 karena tidak ada elektron yang bebas, dikurang 6 karena setengah dari 12 elektron yang berikatan. Untuk O yang pertama, elektron valensinya 6 dikurang 6 karena ada 6 elektron yang bebas, dikurang 1 karena setengah dari 2 elektron yang berikatan, dan hasilnya pun minus 1. Untuk O yang kedua, ini dan ini, 6 elektron valensi dikurang 4 karena ada 4 elektron yang bebas, dikurang 2, yaitu setengah dari 4 elektron yang berikatan. Untuk notasinya sendiri dapat kita tulis AX4 karena terdiri dari 4 PEI, 1, 2, 3, 4, dan tidak memiliki PEB, sehingga bentuk 3D-nya itu adalah oktetrahedral. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Contoh selanjutnya adalah NH4OH. N memiliki 5 elektron valensi karena terdapat pada golongan 5A, sehingga memiliki elektron valensi 5 yang berikatan dengan 4OH dan dengan 1O. O sendiri memiliki 6 elektron valensi, yang terpakai baru 1, dan bebas ada 4 sehingga 5, sehingga masih ada 1 elektron yang berikatan dengan 1H, sehingga struktur Lewisnya dapat kita tulis atau kita gambarkan sebagai berikut. Untuk muatan formalnya, N
yaitu 5 elektron valensinya 5 dikurang 0 karena tidak memiliki elektron yang bebas, dikurang 5 yaitu setengah dari elektron yang berikatan. Dan muatan formal dari O yaitu 6 dikurang 4 dikurang 2 0 juga, dan muatan formal dari H O tetap 0 juga. Nah, sama seperti tadi, yaitu N dan O. O lebih elektron negatif daripada N, sehingga kalau N walaupun N tidak mengikuti kaidah oktet, tetapi O mengikuti kaidah oktet karena O lebih elektron negatif di dalam satu periode. Di sini N dan di sini O. Semakin ke kanan, elektron negatifnya semakin tinggi. Sehingga untuk notasinya itu adalah AX5 karena memiliki 5 pasangan elektron ikatan dan tidak memiliki elektron bebas. Untuk gambar struktur 3D-nya itu adalah segitiga piramida yang kira-kira gambarnya seperti ini. Selanjutnya adalah SF4. S adalah golongan 6 yang memiliki 6 elektron valensi berikatan dengan 4 F yang memiliki 7 elektron valensi. Sehingga untuk struktur Lewisnya dapat kita gambar seperti ini. Untuk muatan formalnya S elektron valensinya 6 dikurang 2 elektron yang bebas dikurang setengah dari 8 elektron yang berikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk F sama seperti tadi, ini ada kesalahan di mana F itu memiliki elektron valensi sebanyak 7 dikurang elektron yang bebas itu ada 6 dikurang setengah dikali elektron yang berikatan yaitu sebanyak 2 elektron, sehingga muatan formal dari F itu adalah 7 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 0. Untuk notasinya itu adalah AX4E karena memiliki 4 PEI 1, 2, 3, 4 dan E-nya itu 1 karena memiliki satu pasang elektron yang bebas. Sehingga untuk struktur 3D-nya itu adalah tetrahedral terdistorsi atau jungkat-jungkit, seperti namanya jungkat-jungkit. Jadi untuk modelnya itu seperti jungkat-jungkit di mana kiri kanan dan ada kakinya. Yang terakhir adalah H2O. O golongan 6 sehingga memiliki 6 elektron valensi. Dan H berikatan dengan H yang memiliki 1 elektron valensi. Sehingga struktur Lewisnya dapat kita tulis atau kita gambarkan seperti ini. Muatan formalnya sendiri adalah untuk O 6 dikurang 4 dikurang setengah dikali 4 sama dengan 0, dan untuk H-nya 1 dikurang 0 dikurang setengah kali 2 hasilnya tetap 0. Untuk notasinya itu adalah AX2E2 karena memiliki 2 PI dan memiliki 2 PEB.
untuk struktur 3D-nya itu berbentuk V atau bengkok. Seperti gambar di bawah gambar berikut. Sama tadi ya, untuk kasus yang ini sama seperti pada contoh ini, dimana salah satu dari mereka itu melebihi atau tidak sesuai dengan kaidah oktet, yaitu S ini, yaitu S memiliki 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan F tetap 8 sesuai dengan kaidah oktet. Hal ini terjadi karena F itu lebih elektronegatif daripada S. Sama seperti ini, N dan O. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.